Prof. Selamat malam. Malam ini kita ingin diskusi santai, tapi harapan ini tidak santai karena concise dalam ini. Yang santai tidak santai, Iya. tidak santai tapi santai. Santai, serius tapi santai. Tadi pagi saya diskusi banyak dengan beberapa tokoh pemuda kaitannya dengan demokrasi. Nah, polisi ini konon adalah pengawal demokrasi. Nah, apa perspektif Prof. CDL dalam konteks demokrasi bagi Polri? Bagi Polri, kalau kita mengatakan polisi, maka pekerjaan polisi itu melalui pemolisian. Pemolisian itu segala usaha atau upaya yang dilakukan polisi pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Maka konteks ini kita melihat bahwa pemolisian keutamaannya pada kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Ini kan kita cerita konteks demokrasi yang bisa dikaitkan dengan setidaknya ada 6 poin. Baik. Yang pertama, supremasi hukum. Mengapa hukum? Karena hukum ini ikon peradaban. Jadi kita harus patuh terhadap hukum. Ya. Karena hukum inilah menjadi salah satu bentuk bagaimana polisi sebagai penegak hukum dan keadilan. Karena tatkala menegakkan hukum tidak digabungkan rasa keadilan, polisi bisa mengambil tindakan lain. Rambu gitu. Ya, entah itu diskresi, entah itu alternatif dispute resolution atau restoratif justice. Dan pada konteks ini, supremasi hukum dikaitkan dengan bagaimana di dalam pekerjaan polisi ini menegakkan hukum untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Ya. Mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Saya mungkin in term of supremasi civilian supremasi. Nah, Ada that mean not make dichotomy in military and civilian, but this is civilization, ya, peradaban. baik, Nah, baik. hukum ini digunakan oleh para penegak hukum mestinya juga untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas, memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan pada para korban dan juga para pencari keadilan. Dan ini juga dilakukan bagaimana untuk memberikan kepastian. Dan ini membangun budaya patuh hukum, budaya tertib, dan juga untuk edukasi. Ini pada supremasi hukum ya. Nah, pada selanjutnya adalah memberikan jaminan dan perlindungan HAM. Dalam proses penegakan hukum atau pekerjaan polisi harus juga ada pembelaan bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban tadi. Nah, yang selanjutnya adalah transparan. Mau tidak mau kita harus transparan. Karena kita ini apa yang disampaikan ini bisa terukur, bisa dilihat, dan juga bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan akuntabel. Akuntabilitasnya itu secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional, dan secara sosial. Dan selalu berorientasi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, how to increase quality of life. Nah, konteks ini adalah mendukung produktivitas, tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif, dan ada pembatasan serta pengawasan kewenangan. Ini yang konteks demokrasi yang saya coba kaitkan untuk menjabarkan berbagai permasalahan yang ada kaitannya dengan demokrasi bagi polisi di dalam pemolisiannya. Yang pertama, tadi saya katakan supremasi hukum. 2, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparan, akuntabel, berorientasi peningkatan kualitas masyarakat, dan juga ada pembatasan serta pengawasan kewenangan. Saya mungkin tertarik kepada terminologi penegakan hukum. Saya ingin mengambil beberapa contoh case nih. Dalam beberapa saat ini kita lihat ada
case katakanlah di Tual, kemudian ada juga kasus di Sulawesi Selatan. Institusi dalam hal ini struktur polisi langsung melakukan tindakan hukum dan transparan, so everybody can see it clearly. Jadi kita tidak membela yang bersalah, tetapi tetap memberikan suatu tindakan tegas. Maka di dalam lembaga pendidikan kepolisian atau dalam pekerjaan polisi ini tidak boleh dengan kekerasan apapun, kekerasan fisika, kekerasan simbolik, kekerasan verbal, atau kekerasan lainnya, karena kekerasan menghasilkan kejahatan. Menjadi aparat itu jangan jahat. Kita orang berdosa, tapi tidak jahat. Jangan jahat. Karena apa? Jahat itu boleh dikatakan sengaja dia tahu, atau dia tidak mau tahu, atau dia tidak bisa mengendalikan. Karena mau tidak mau konteks polisi menggunakan kewenangannya, dia tahu keutamaan. Maka di sini moral paling penting. Nah, moral ini bukan hanya baik dan buruk saja, tapi dia tahu kepatutan pantas. Bagi aparat polisi bukan hanya pantas, tapi dia juga benar. Selain itu dia juga mengatakan bahwa menjadi polisi juga punya kompetensi. Karena dia jiwanya penolong, dia harus menyelamatkan. Nah, terkait dengan kepatutan, keutamaan, atau saya sering dapat istilah dari Romo Setio Wibowo itu dengan istilah ugahari. Nah, itu bangunannya itu sebenarnya adalah doktrin. Kita mengenal doktrin dasar itu berupa tata tentrem Kertaharja. Kemudian doktrin utama itu kalau saya sampaikan keutamaan. Tata itu ada keteraturan sosial. Keteraturan sosial itu artinya menunjukkan anti premanisme. Yang teratur bukan karena terpaksa, bukan dipaksa, bukan karena terancam atau sesuatu. Immanuel Kant mengatakan bahwa ketika mengerjakan tugas pokoknya ada pamrih, itu amoral. Jadi ketulusan hati. Tata konteks ini adalah polisi dalam pemolisiannya berusaha, berupaya untuk adanya keteraturan sosial. Karena keteraturan sosial merupakan ikon peradaban. Tentu dengan menunjukkan bagaimana semakin manusiawinya manusia. Artinya tata ini atau keteraturan sosial mendukung produktivitas. Karena manusia bisa bertahan hidup, tumbuh dan berkembang kalau ada produktivitas. Tentrem artinya ada ketentraman, keamanan dengan rasa aman. Rasa yang nyaman. Tadi dikatakan anti preman bukan dengan terpaksa, bukan bayar, dengan gaya macam-macam. Kata tentrem, kerta artinya semua itu mendukung kerja, produktivitas. Karena mau tidak mau, polisi dengan yang mengatakan produktivitas, dia tidak melakukan hal yang kontraproduktif. Entah dia memeraskah, entah terima suap, membagi ilegal, itu tidak boleh sama sekali. Raharja itu yang dikatakan meningkatnya kualitas hidup masyarakat atau menjadi sejahtera atau semakin manusiawinya manusia atau mengangkat harkat dan martabat manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah konsep atau doktrin tata tentrem Kertaharja ini implementasi kepada unit-unit terkecil di garis depan tentunya adalah lembaga pendidikan. Karena internalisasi dari konsep ini sejak dini harus ditanamkan. Maka ketika di lembaga pendidikan ini harusnya berbasis moral dan literasi. Literasi itu bukan sebatas baca tulis, tapi bagaimana merubah mindset dan membangun culture set sebagai penolong, sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan perjuang kemanusiaan. Tentu basisnya pada ilmu kepolisian. Nah, ini konteksnya juga bagaimana menjadi habitus baru. Sekolah di kepolisian ini tercerahkan. Bukan cari nilai, bukan cari ranking. Bukan untuk mencari sesuatu. Dan ini bukan sekolah pesugihan. Karena ini adalah membangun moral. Moral ini paling penting. Karena permasalahan-permasalahan polisi itu adab. Masalah adabnya, baik dalam pikiran, perkataan, atau perbuatan dan bela rasanya, kalau dia hanya mencari kesempatan dalam kesempitan, curang, atau menjadi penjilat, atau dia menjadi pembohong, ini menurut saya adabnya nggak bagus. Dia hanya akan seperti perenang katak yang sungkem ke atas, nyepak ke samping, dan menginjak ke bawah.
Nah, konteks inilah kita semua harus bagaimana menjadi penjaga kehidupan, menjadi pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Karena konteks ini tiga-tiganya menjaga kehidupan, berarti polisi ini sadar keberadaannya untuk tata tertib ketatanegaraan tadi. Ya. Yang kedua, membangun peradaban. Ini kita menegakkan hukum ikon peradaban, produk peradaban, simbol peradaban. Maka hukum di tangan polisi sebagai penegak hukum adalah untuk menyelesaikan konflik secara beradab, untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas, dan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan pada para korban dan pencari keadilan. Dan ini ada memberi kepastian, serta ini membangun budaya, serta ini edukasi. Jadi ini konteksnya yang sangat kompleks. Dan ini harus dibangun bukan serta-merta siap gerak, paham gerak, tidak. Tapi menjadi habitus bahwa dia akan menjadi ikon. Jadi artinya kita ini ikon apa? Ikon bagi kemanusiaan, ikon keindonesiaan, ikon anti narkoba, anti korupsi, dan juga kita untuk ikon toleransi. Karena mau tidak mau kita melihat semua pada konteks keindonesiaan sebagai negara maju yang syarat dengan primordialisme, atau juga masyarakat yang daerahnya rawan bencana. Nah, konteks di sinilah perlu namanya emergency and contingency policing, dan melihat Indonesia polisi dengan keindonesiaan dalam geopolitik dan geostrategisnya. Kembali ke konteks jati diri tadi, Prof. Habitus. Nah, habitus ini katakanlah Sun Tzu, kemudian juga Gandhi juga memberikan semacam emphasizing, penegasan, di mana dari hati yang baik akan tercipta pikiran yang baik, dari pikiran yang baik akan tercipta ucapan-ucapan yang baik, kemudian dari ucapan itu akan keluar tindakan-tindakan yang baik, dari tindakan itulah menjadi kebiasaan atau habitus. Nah, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Sun Tzu maupun Gandhi tadi dalam konteks polisi. Polisilah yang melakukan habitus. Nah, polisi itu ada 3 dalam perspektif yang kita pahami. Polisi orang sebagai orang, Petugas. sebagai petugas, sebagai agen, sebagai human being. Kemudian polisi sebagai organisasi atau unit, institusi. Dan ketiga adalah polisi sebagai kegiatan atau sebagai dalam fungsi. bahasa Anthony Giddens itu namanya dualitas. Ya, nah, itu bagaimana ini, Prof? Ya, kalau semua melihat sebagai petugas, sebagai fungsi maupun sebagai institusi, konteksnya sama bagi kemanusiaan, ketertiban sosial, peradaban. Maka kebiasaan yang baik akan membawa pada hati nurani yang baik. Profesor Sajepto Rajo mengatakan bahwa polisi bekerja dengan O2, otak, otot, dan hati nurani. Nah, pada konteks inilah, maka pendidikan ini kesadaran, bukan ketakutan. Karena kita sadar, tingkat kualitas kesadaran, awareness ini sangat penting. Karena mau tidak mau, bagaimana kita membangun kesadaran kalau dia penuh keterpaksaan? Bagaimana ada kesadaran kalau mereka juga istilahnya PGPS, pintar goblok penghasilan sama, baik buruk sama, tidak bisa. Nah, maka konteks inilah kesadaran harus dimulai dari hal yang kecil, dari bangun tidur hingga tidur kembali. Karena tadi kan membiasakan yang baik. Karena bagi polisi tidak hanya baik, tapi dia juga harus benar, pantas. Nah, konteks ini juga melatih, membiasakan. Maka pada pendidikan tentu ada olah jiwa, spiritualitas, kerohanian, keagamaan. Ada kaitannya dengan olah rasa, seni budaya. Karena mau tidak mau seni, art. Dan satu lagi, kita juga harus olahraga, mensana and corpore sanum, dan olah pikir. Karena mau tidak mau, kita harus menggeser kekuatan fisik menjadi kekuatan otak. Karena di era digital, era kenormalan baru ini, cara berpikir inilah yang sangat penting. Karena mau tidak mungkin tanpa berpikir. Para founding fathers itu mendirikan bangsa ini, mereka sebagai pemikir. Pemimpin itu pemikir. Tatkala pemimpin hanya senang-senang sendiri dan dia tidak mau mendengar, pemimpin berusaha memahami. Karena pada konteks polisi dalam pemolisiannya adalah Profesor Marsudi mengatakan yang cocok dengan masyarakatnya. Kalau Profesor Marsudi mengatakan sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya. Jadi konteksnya memahami bukan dipahami, melayani.
Nah, tentu konteksnya tadi kaitan adab adalah rendah hati, melatih rendah hati. Jadi bagaimana rendah hati? Ya seperti kita bangun tidur, tidak memikir kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu, kita masuk kamar mandi kepalanya dulu, patahnya dulu, bukan itu. Menjadi habitus, sudah terbiasa. Nah, konteks ini tadi yang dimulai dari tahap tahu, tahap memahami, tahap bisa memanfaatkan, baru bisa mengembangkan. Jadi kalau di lembaga pendidikan, hebatnya bukan hari ini, tapi nanti ketika mereka berkuasa, dia tidak jahat. Iya. Sekarang kita beralih kepada konteks yang lebih besar, lebih makro, Prof. Bahwa polisi sebagai person, sebagai organ maupun sebagai kegiatan ini, apakah bisa atau apakah ada handicap atau kendala kalau tidak memiliki logika dan rasa yang selaras? Ya. Justru itu, karena seringkali kita ini hanyut karena nggak punya karakter. Karakter itu punya komitmen, punya kompetensi, punya keunggulan, dan tentu harus konsisten. Nah, nyali. Kita mendidik itu untuk berani, punya nyali atau enggak. Karena mau tidak mau, dia harus memberikan transformasi. Karena transformasi itu saya bisa kategorikan berani belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu, siap menghadapi tuntutan, tantangan, dan ancaman di masa kini, dan mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Harus berani mengakui kesalahan, harus berani memperbaiki. Nah, kalau tadi katakan kendalanya seperti apa, saya analogikan, ini saya boleh meminjam apa yang Romo Mangun gambarkan, yaitu putri duyung yang mendamba. Nah, putri duyung itu ada dua bagian, bagian manusia dan bagian binatang. Secara logis, manusia ikut binatang itu gila. Binatang ikut manusia tidak mungkin. Kalau malu dipotong, bagi dua bagian mati. Nah, konteks di sinilah kendalanya. Bagaimana ekor ikan ini ditransformasi untuk menjadi kaki manusia. Jadi artinya dicerahkan. Nah, siapa yang harus? Ya orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang berpendidikan, para pemimpinnya. Pemimpin itu nek bahasa Jawanya yo nyuntuni, yo ngancani, yo belani, yo ngajari, nek perlu bayari. Jadi itu konteksnya gede, penuh pengorbanan. Jadi yang berkorban siapa? Ya pemimpinnya, bukan orang lain. Maka kalau ada istilah mengatakan kambing dipimpin singa itu mengaum, singa dipimpin kambing itu memimpin sumber energi. Paradoks ya. Nah, iya. Kembali ke konteks hukum. Polisi adalah penegak hukum. Polisi harus bisa memaknai hukum sebagai jati dirinya. Nah, hukum ini ada pengertian yang sederhana adalah hukum yang hidup bagi polisi, karena di polisi itulah hukum dia dijalankan. Perspektif yang baru dengan kemajuan teknologi yang kita sekarang bisa katakan sebagai post-truth, era post-truth. Kemudian ada berbagai tuntutan paradoks yang luar biasa sekali. Polisi satu sisi banyak sekali referensi, kita nggak akan pernah sulit mendapatkan referensi. Di antara berbagai referensi itu kita bisa memilah, polisi itu bisa memilah mana yang bisa diputuskan, mana yang tidak. Polisi juga punya senjata yang dinamakan dengan dia bisa mengambil keputusan atau yang katakanlah diskresi. Nah, diskresi. Nah, pada polisi yang mana kemampuan ini dimiliki? Semua polisi. Baik. Pada konteks ini, petugas di lapangan sekalipun dia adalah memimpin dirinya. Dan dia berbeda karena polisi bisa bertugas secara perorangan, secara kelompok, atau kesatuan. Nah, pada konteks inilah yang ingin saya sampaikan bahwa diskresi itu adalah untuk kemanusiaan, untuk keteraturan sosial, untuk keadilan, untuk kepentingan yang lebih luas. Di luar itu korupsi. Bahkan Bailey mengatakan begini, the excessive of discretion is a potential source of corruption. Maka tadi yang sampaikan, pakailah hati nurani, karena mau tidak mau, apa yang diputuskan, bagaimana ada keadilan secara sosial. Kalau orang Jawa mengatakan, bener lan pener, benar dan tepat. Jadi di sini perlunya komunikasi, perlunya pengetahuan, perlunya kebijaksanaan. Not only smart, but police have to atau soul to be wise. Karena harus menjadi bijaksana. Karena bijaksana ini dia memiliki jiwa yang luhur, jiwa yang besar, jiwa yang bahagia, jiwa yang penuh welas asih, dan jiwa yang rendah hati. Karena tatkala polisi
arogan atau dia ego atau dia harus belajar menjadi rendah hati. Seperti apa? Sampai dia tidak tahu kalau itu rendah hati. Last question, Prof. Ini last discussion. Polisi tadi, kita mengatakan polisi berarti ada 3 aspek di dalamnya tadi. Polisi, begitu kita nyebut polisi ada 3 aspek. Orang, organisasi, maupun kegiatan. Ada 2 pendapat. Yang pertama, jika kita pergi ke suatu negara, lihatlah polisinya. Ketika satu negara itu ternyata polisinya bagus, maka negara itu bagus. Demikian juga sebaliknya. Ini premis yang pertama. Premis yang kedua, polisi adalah bayang-bayang masyarakat seperti yang disampaikan Robert Peel. Jadi masyarakatnya amburadul, pasti polisinya sebaliknya. Dan juga sebenarnya dari 2 premis tadi, Prof punya pandangan. Saya kasih analogi. Ada 2 negara A dan B. Suatu ketika polisi negara B berkunjung ke negara A. Dia melihat petugas polisinya baik, melayani, rendah hati, tulus, bekerja cepat, dan lain sebagainya. Dipuji. Anda kok baik hati, Anda hebat, Anda ini bekerja luar biasa. Polisi negara A bingung. Loh, saya biasa aja, ini pekerjaan saya. Nah, suatu ketika polisi negara A berkunjung ke negara B, melihat polisi negara B itu ya keras, kejam, jahat bahkan, merah sana sini, bermain ilegal. Ditanya, Anda kok jahat? Polisi negara B bingung, saya nggak jahat, saya biasa aja, ini pekerjaan saya. Ya, Artinya apa? Bener yang durung umum kui salah. Betul kalau tidak banyak yang dilakukan itu salah. Salah yang wis umum tadi benar. Saya kasih analogi. Siap gerak hadap kanan, gerak satu hadap kanan, 99 hadap kiri. Yang gila siapa? Iya. Nah, konteks inilah maka dikatakan bahwa kita tidak boleh berdebat mana ayam dulu atau telur dulu, masyarakat dulu atau polisi dulu. Baik. Tapi menurut saya polisi dulu. Kenapa? Karena dia yang dilatih, karena dia yang diberi pelajaran, dia yang diberi kewenangan, diberi kekuasaan. Karena disitulah hebatnya polisi menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Dan itu dilatih dan dibiasakan dengan cara memandang yang positif, bersih, maka dia akan mencintai dunia, lingkungannya, bangsanya, negaranya, dan melatih mulutnya mengeluarkan yang baik, bersih, dan positif, dan itu maka dia akan dicintai. Karena bahasa Jawa lagi, mohon maaf saya katakan, kehilangan bondo kira kehilangan opo-opo, kehilangan harta benda itu tidak kehilangan apa-apa, kehilangan nyawa aki, kehilangan separuh, kehilangan nyawa itu baru kehilangan setengah, kehilangan kepercayaan, kehilangan sakabehane. Nah, ini satu lagi yang saya sampaikan, suro diro jayaningrat lebur dining pangastuti. Segala angkara murka, kejahatan, amarah, dan lain sebagainya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Maka polisi bekerja berkeliling kemana-mana sambil menabur kebaikan. Bagilah kebahagiaan. Sharing of happiness. Thank you, Prof. This is a really nice discussion about the topic of police. We are never ending what we call never-ending discussion about the police. Yeah. Have a good night, Prof. Okay, you're welcome. Thank you, sir. Yeah.